video kita kali ini kita akan mempelajari hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam itu apa? Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam dalam air. Jadi, hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam dalam air. Nah, garam itu akan terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif. Contohnya, misalnya garam dari NaCl akan terionisasi menghasilkan Na+ dan Cl-. Kemudian garam CaSO4 itu dapat terionisasi menghasilkan Ca2+ dengan SO4 2-. Nah, selanjutnya di sini ada garam NH4Cl. Terionisasi menjadi NH4+ dengan Cl-. Kemudian NH4Cn terionisasi menghasilkan NH4+ dengan Cn-. Nah, persoalan kita sekarang adalah kita akan mengidentifikasi komponen garam apa saja yang dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Nah, yang dari ionisasi ini. Dan komponen garam mana yang tidak dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Nah, untuk itu mari kita pahami lebih lanjut pelajaran kita kali ini. Nah, kita lihat syarat terjadinya hidrolisis garam. Jadi, syaratnya adalah jika salah satu atau kedua komponen penyusun dari garam tersebut berupa asam lemah dan atau basa lemah, maka terjadi hidrolisis garam. Jadi diperhatikan ya. Sementara syarat tidak terjadi hidrolisis garam. Kalau tidak terjadi hidrolisis garam jika komponen garam tersebut berupa asam kuat dan basa kuat. Jadi ingat ya, kita perhatikan contoh berikut. Kalau asam dan basa kuat itu tidak bisa bereaksi dengan air, ya, tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, sementara kalau asam atau dari basa lemah dapat bereaksi dengan air. Jadi bisa dipahami ya, syarat terjadinya hidrolisis dengan tidak terjadi hidrolisis. Nah, untuk lebih lanjut kita bisa perhatikan jenis-jenis hidrolisis garam tersebut. Larutan garam yang tidak terhidrolisis itu kita lihat berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, sementara larutan garam yang terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial berasal dari asam kuat dan basa lemah, atau larutan garam tersebut berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jadi itu akan terhidrolisis sebagian. Jadi yang terhidrolisis hanya yang berasal dari lemah, yaitu basa lemah dan asam lemah. Nah, bagaimana dengan garam yang terhidrolisis sempurna? Garam yang terhidrolisis sempurna itu berasal dari asam lemah dan basa lemah. Mudah kan? Jadi prinsip dasarnya yang terhidrolisis lemah, yang tidak terhidrolisis kuat, ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Di sini ada garam NaCl. Nah, untuk mengidentifikasi kita lihat NaCl ini terurai menjadi Na+ dan Cl-. Nah, kita lihat komponen garam Na+ ini yang bermuatan positif.
Cl bermuatan negatif. Jadi ciri-cirinya asam adalah H+, basa adalah OH-. Jadi OH- itu akan berikatan dengan Na+, dan Cl-nya akan berikatan dengan H+. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya bahwa NaOH ini adalah basa kuat dan HCl ini adalah asam kuat. Jadi bisa disimpulkan bahwa NaCl ini berasal dari basa kuat dan asam kuat, sehingga kesimpulannya adalah garam tidak terhidrolisis. Ya. Nah, sementara di sini ada CaCO3. CaCO3 itu komponennya terurai menjadi Ca2+ dan CO32-, sehingga Ca2+ ini akan berikatan dengan OH 2 kali dan CO32- ini akan berikatan dengan H+. Nah, berdasarkan pembelajaran kita bahwa CaOH 2 kali itu adalah basa kuat, sementara HCO3 itu adalah asam lemah. Jadi kesimpulan kita peroleh bahwa garam CaCO3 ini adalah garam yang mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Ya. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya lagi. Ada NH4Cl. NH4Cl itu terurai komponennya menjadi NH4+ dan Cl-. Ya. Sehingga NH4 itu akan berikatan dengan OH- dan Cl akan berikatan dengan H+. Nah, NH4OH- ini bersifat basa lemah, sementara HCl ini bersifat asam kuat, ya. Sehingga garam ini kita dapat identifikasi bahwa garam ini adalah terhidrolisis sebagian juga atau parsial, ya. Karena ada basa lemahnya, asam kuatnya tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis hanya basa lemah. Nah, bagaimana dengan CH3COONH4? Ya. Terionisasi menjadi NH4+ dan CH3COO-. Nah, kita lihat. Nah, kita identifikasi NH4 ini adalah basa lemah. CH3COOH ini adalah asam lemah. Nah, dua-duanya berasal dari lemah, baik basa maupun asam, sehingga dapat disimpulkan bahwa garam ini, CH3COONH4 ini adalah terhidrolisis sempurna. Jadi semua terhidrolisis, baik dari basa lemah maupun asam lemah. Artinya semua bisa bereaksi dengan air. Nah, demikianlah untuk mengenali atau mengidentifikasi garam-garam apakah tidak terhidrolisis atau terhidrolisis sebagian ataukah terhidrolisis sempurna. Mudah kan? Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.